Halo, selamat pagi seluruhnya, ada di kami sekalian. Eh, Pada saat ini kita akan belajar tentang definisi tentang unsur-unsur lingkaran. Tapi sebelumnya kita harus pelajari dulu eh, apa sebenarnya lingkaran tersebut, ya. Yang pertama kita belajar tentang definisi lingkaran, pengertian lingkaran, ya. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah garis lengkung, ya, dia garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu, ya, dan semua titik yang terdapat pada garis lengkungnya mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Oke, nah coba kita perhatikan pada gambar. Pada gambar terdapat sebuah lingkaran, ya. Nah, pada lingkaran bentuk gambar ini dia terdapat sebuah garis lengkung, ya. Garis lengkung ini saling berhubungan satu sama lain dalam pengertian tidak terputus. Dan semua titik, ya, semua titik yang ada di garis lengkung ini memiliki jarak yang sama pada titik tertentu. Titik tersebut apa? Titik tersebut adalah titik pusat. Jadi O yang ada di sini adalah titik pusat. Nah, inilah disebut dengan titik pusat, titik O, ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi, jarak antara titik manapun dari lingkaran dan pusat disebut dengan jari-jari. Jadi kalau seandainya kita buat di sini, jadi O ke jarak dari O ke garis paling luar, misalnya di sini titik A, dari O ke A, jaraknya panjangnya adalah sebesar jari-jari, rasi R. Atau misalnya saya buat di sini D, ya, dari O ke titik B di sini, maka ini juga disebut dengan R. Nah, dari O kita buat di sini misalnya ada titik C, maka O ke C ini juga adalah sebesar panjang jari-jari R. Dan satu lagi misalnya saya buat misalnya di sini titik D. Nah, jadi kalau saya tarik garis dari O ke D, maka ini panjangnya adalah sejauh R. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari. Oke. Sekarang coba kita perhatikan tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran dalam pengertian apa saja sih yang ada dalam lingkaran tersebut, ya. Nah, yang pertama, titik O disebut dengan pusat lingkaran. Benar ya? Titik O disebut dengan pusat lingkaran. Jadi O yang berada di tengah lingkaran disebut dengan titik pusat. Kemudian OA, OB dan OC adalah jari-jari. Jadi panjang O ke A, panjang O ke B, panjang O ke C ini disebut dengan jari-jari atau si R. Nah, BC disebut dengan diameter. Jadi BC garis yang membagi dua lingkaran melalui titik pusat itu disebut dengan diameter. Jadi bisa kita lihat bahwa B ke C ada disebut dengan diameter. Jadi kalau dari sini ini disebut dengan diameter. Jadi kalau seandainya kita di sini diameter ini sama dengan 2 kali jari-jari, ya, atau R sama dengan diameter dibagi 2. Inilah merupakan rumus dari diameter dengan jari-jari. Nah, garis CA disebut dengan tali busur. Jadi garis yang menghubungkan dua jari-jari OA OC ini disebut dengan tali busur, ya. Jadi AC atau CA itu disebut dengan tali busur. Jadi tali busur adalah garis yang menghubungkan dua jari-jari, ya. Jadi tali busur adalah garis yang menghubungkan dua jari-jari CA. Kemudian garis lengkung AC dan AB disebut dengan busur. Jadi semua garis yang melengkung di sini A ke C, kemudian dari A ke B ini disebut dengan busur lingkaran. Jadi A ke C garis yang melengkung disebut dengan busur. Kemudian yang berikutnya
daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, kita perhatikan di sini, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, ya. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur disebut dengan juring, ya, disebut dengan juring. Jadi kalau seandainya daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur disebut dengan juring. Nah, daerah manakah itu? Daerah OAB. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari OB dengan jari-jari OA, kemudian juga dibatasi oleh tali busur, sebuah tali busur. Nah, berarti di sini inilah daerahnya. Nah, ini disebut dengan juring. Nah, ini disebut dengan juring. Ini disebut dengan juring. Oke. Nah, kemudian daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur AC disebut dengan tembereng. Jika dibatasi oleh tali busur dari apa? AC atau CA. Ini adalah tali busur. Kemudian juga dibatasi oleh busur. Nah, ini dia. Nah, ini disebut dengan tembereng. Ya, ini disebut dengan tembereng. Kemudian garis yang tegak lurus dengan tali busur ditarik dari pusat lingkaran disebut dengan apotema. Garis manakah dia? Garis OD, ya. Dia OD tegak lurus dengan tali busur CA. Talinya diambil dari titik pusat, garisnya diambil dari titik pusat dan membentuk sudut 90 derajat terhadap tali busur. Jadi OD disebut dengan apotema, garis OD. Nah, inilah merupakan unsur-unsur lingkaran. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling, ya. Mungkin ini baru pertama kali kalian dengar apa yang disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sekarang coba kita lihat pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, ini saya garis bawahi, sudut yang berada di pusat lingkaran. Sudut yang berada di pusat lingkaran disebut dengan sudut pusat. Nah, coba kita perhatikan pada gambar, ya. Pada gambar, sudut pusat itu adalah sudut AOB, ya. Jadi sudut AOB, AOB ini disebut dengan sudut pusat. Nah, kemudian sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Berarti dia berada di keliling lingkaran ini. Berarti berada dia di garis lingkaran. Jadi yang manakah yang di sini disebut dengan sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut ACB. ACB. Maka sudut yang berada di sudut pada keliling lingkaran disebut dengan sudut keliling. Jadi sudut ACB merupakan sudut keliling. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, yang manakah rumusnya? Nah, ternyata kalau seandainya kita lihat, besar sudut pusat, sudut AOB, sama dengan 2 kali sudut ACB, ya. Jadi kalau seandainya berarti besar sudut AOB sama dengan 2 kali dari sudut ACB, ya. Ini ya. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Nah, atau seandainya kita balikkan, jadi besar sudut keliling gimana? Besar sudut keliling sama dengan setengah, ya. Kalau seandainya di atas 2 kali, maka ini jadi setengah. Inilah rumusnya. Jadi tadi besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Nah, kalau seandainya kita balikkan, besar sudut keliling menjadi setengah kali sudut pusat. Nah, inilah merupakan
rumus dari sudut pusat dengan sudut keliling. Tapi dengan syarat ini berlaku jika mereka menghadap busur yang sama. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, sudut pusat AOB menghadap busur AB. Sudut pusat AOB menghadap busur AB. Maka ini berlaku juga sudut keliling ACB, dia juga harus menghadap busur AB. Nah, maka berlakulah rumus yang ada di sini. Kalau seandainya dia tidak menghadap busur yang sama, maka dia tidak berlaku. Nah, supaya lebih jelasnya, berikut akan saya berikan beberapa contoh tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Pada gambar di samping, besar sudut QPR sama dengan 50 derajat dan sudut PQE-O sama dengan 35 derajat. Hitunglah besar sudut-sudut berikut: sudut QOR, sudut OQR, dan sudut PQR. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan dulu sudut QPR, sudut QPR. Nah, sudut QPR ternyata berada di keliling, berarti ini termasuk sudut keliling. Jadi sudut QPR adalah sudut keliling. Nah, jadi ini merupakan sudut keliling. Nah, sekarang menjadi sudut pusat yang mana? Nah, kita lihat bahwa ini merupakan sudut QPR menghadap ke busur QR. Maka sudut pusat yang menghadap busur QR adalah sudut QOR. Nah, inilah merupakan sudut pusatnya. Jadi sudut QOR adalah sudut pusat. Oke, sudut QOR adalah sudut pusat. Maka dari jawaban soal nomor bagian A adalah sudut pusat. Jadi sudut QOR berdasarkan rumus yang tadi yang saya jelaskan, ini adalah 2 kali sudut keliling, sudut QPR. Nah, ini sama dengan berapa? 2 kali. Sudut QPR sama dengan 50 derajat, berarti 2 kali 50 derajat sama dengan 100 derajat. Maka sudut QOR adalah 100 derajat. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini sudut PQO. Nah, sudut PQO berada di sini. PQO berarti yang ini ya, hanya seperti ini, 35 derajat. Oke. Sekarang pertanyaan bagian B. Sudut OQR. Sudut OQR. OQR. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa sudut QOR nilainya 100. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang coba kita perhatikan segitiga QOR. Berarti segitiga QOR ada ini, segitiga QOR. Kita perhatikan ini. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, kalau seandainya saya gambar lagi seperti ini dia, QOR, maka tadi sudut O adalah 100. Ini 100. Nah, oke. Pertanyaannya adalah sudut OQR. Nah, di sini kita perhatikan bahwa OR memiliki panjang yang sama dengan OQ, yaitu sepanjang apa? Jari-jari. Nah, berarti ya ini sudut 100 derajat, berarti sudut OQR, berarti sudut OQR, berarti sudut Q akan sama dengan sudut ORQ. Nah, ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki sama. Oke. Nah, sementara jumlah semua segitiga, jumlah sudut semua segitiga adalah 180. Berarti sudut
Berarti kalau kita jumlahkan sudut QOR tambah sudut OQR tambah sudut QRO itu sama dengan 180. Nah, di sini kita lihat sudut QOR sama dengan 100 tambah sudut OQR. Nah, di sini ini belum diketahui, kita buat nilainya si X tambah sudut QRO memiliki sudut yang sama dengan OQR, berarti juga nilainya si X. Nah, ini sama dengan 180, sehingga diperoleh 100 tambah 2X sama dengan 180. Berarti 2X sama dengan 180 kurang 100 sama dengan 80. Berarti X sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40 derajat. Nah, berarti di sini sudut OQR sama dengan 40 derajat. Nah, inilah merupakan jawaban bagian B. Sekarang kita lihat bagian C, PQR. Nah, sekarang bagian C, sudut PQR. Berarti ini seluruhnya. Sudut PQR adalah sudut ini seluruhnya. Berarti sudut PQR sama dengan sudut PQR sama dengan sudut. Nah, sudut ya, berarti seluruhnya sudut PQO tambah sudut OQR. Nah, tadi diketahui bahwa sudut PQO adalah 35 derajat. 35 derajat ditambah dengan sudut OQR. OQR adalah 40 derajat. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Nah, inilah jawaban pada contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Pada gambar di samping, O adalah pusat lingkaran ya. O adalah pusat lingkaran. Besar sudut QOR ya, besar sudut QOR sama dengan 5X tambah 10 derajat. Dan sudut QPR sama dengan 3X kurang 5 derajat. Tentukanlah nilai X dan B besar sudut QPR. Nah, sekarang kita lihat dulu, di manakah letak daripada sudut QOR? Sudut QOR. Inilah merupakan sudut QOR ya. QOR, ini sudut QOR, ini merupakan sudut pusat. Berarti bisa kita lihat bahwa sudut QOR sama dengan sudut pusat. Oke. Nah, kemudian sudut QPR. Berarti berada di keliling lingkaran. Berarti sudut QPR diperoleh adalah sudut keliling. Sudut keliling. Nah, berarti dari diketahui, bisa kita lihat, bisa kita buat rumusnya bahwa sudut QOR sama dengan 2 kali sudut QPR. Nah, berarti di sini sudut QOR nilainya berapa? 5X tambah 10 sama dengan 2 kali QPR 3X kurang 5. Nah, ini merupakan perkalian aljabar. Oke, berarti ini kita kalikan ke dalam ya. Nah, berarti di sisi sebelah kiri 5X tambah 10 sama dengan 6X. 2 kali 3 6, berarti 6X kurang 2 kali minus 5 adalah minus 10 ya. Nah, sekarang kita lihat 5X tambah 10 sama dengan 6X kurang 10. Nilai koefisien X yang paling kecil kita pindahkan ke sebelah yang paling besar. Berarti 5X pindah ke kanan, minus 10 pindah ke kiri. Berarti di sini 10 minus pindah menjadi
tambah sama dengan 6x. Di sini pos pindah menjadi minus. Nah, berarti 20 sama dengan 6x kurang 5x sama dengan si x. Jadi x-nya sama dengan 20. Ini jawaban daripada si bagian A, ya. Sekarang kita masuk pada bagian B. Besar sudut QPR. Besar sudut QPR sama dengan, tadi rumusnya QPR adalah 3x kurang 5. Berarti 3x kurang 5. Nilai si x tadi 20. Berarti 3 kali 20 kurang 5. 3 kali 20 sama dengan 60 kurang 5 sama dengan menjadi 55 derajat. Nah, inilah merupakan sudut QPR. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, coba kita perhatikan soalnya. Pada gambar di samping O pusat lingkaran dengan besar sudut ADC 55 derajat. Nah, sudut ADC 55 derajat, ya. Nah, berarti hitunglah besar sudut-sudut berikut. Sudut AOC, berarti merupakan sudut pusat, dan sudut refleks AOC, dan sudut yang C, sudut ABC. Oke, nah sekarang kita perhatikan dulu sudut ADC, katanya 55 derajat. ADC 55 derajat. Ternyata sudut ADC ini berada di keliling lingkaran. Berarti sudut ADC merupakan sudut keliling, ya, besarnya 55 derajat. Nah, berarti bagian A, sudut AOC berarti menghadap ke sana. Dia AOC merupakan ini sudut adalah sudut pusat. Sudut AOC adalah sudut pusat. Nah, berarti dari rumus tadi bahwa sudut AOC ini sama dengan 2 kali sudut ADC. Maka dia sama dengan 2 kali 55 derajat, maka hasilnya 110 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Bagian B, sudut refleks, ya, sudut refleks AOC. Apa yang dimaksud dengan sudut refleks? Nah, sudut refleks AOC adalah arahnya berlawanan dengan sudut pusat. Jadi kalau arah daripada sudut AOC berarah ke sebelah kanan, maka sudut refleks mengarah ke sebelah kiri. Nah, dia ke arah sebelah kiri ini. Nah, berarti rumusnya sudut refleks AOC sama dengan 360 derajat kurang sudut AOC dikurangi dengan sudut pusat AOC. Berarti 360 derajat kurang 110 derajat, maka hasilnya menjadi 250 derajat. Oke, inilah merupakan sudut refleks AOC. Nah, sekarang kita lihat bagian C, sudut ABC. Sudut ABC. Ternyata ini merupakan sudut keliling. Sudut keliling. Arahnya kemana? ABC, mengarah ke sana. Jadi mengarah ke sana dia, ke sebelah kiri. Jadi kalau seandainya dia sudut mengarahnya ke sebelah kiri, maka kita sudut pusatnya juga harus mengarah ke sebelah kiri. Sehingga sudut ABC bernilai, nah kita lihat sudut yang mengarah ke sebelah kiri. Ternyata dia mengarah ke sebelah kiri adalah sudut refleks. Berarti dia setengah kali sudut refleks. AOC. Jadi setengah kali sudut refleks AOC, maka diperoleh bahwa
sudut ABC, sama dengan setengah dikali sudut refleks AOC sama dengan berapa? 250 derajat. Jadi setengah kali 250 derajat. Maka nilainya adalah 125 derajat. Nah, inilah merupakan jawaban dari contoh soal nomor 3. Oke, kita masuk sekarang contoh yang terakhir, contoh soal yang keempat ya. Pada gambar di samping BD adalah diameter ya. BD memang diameter, BD dia melalui garis titik pusat ya, dia merupakan garis yang melalui titik pusat O. BD diameter, oke. Nah, besar sudut ADB, ADB berarti 38 derajat berada di sini ya, dan sudut CBD 52, CBD 52 berada di sini ya. Maka hitunglah besar sudut ABD. Berarti ini tanya, ini kita buat nilai CX ya. Dan sudut ADC. ADC berarti yang ini seluruhnya adalah nilai CY. Nah. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat dulu. Kita perhatikan dulu. Nah, jadi kalau seandainya untuk menjawab soal seperti ini ada prinsip yang menyatakan bahwa jika sudut keliling ya, jika sudut keliling menghadap diameter maka nilainya sama dengan 90 derajat. Oke, sudut keliling menghadap diameter sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga A, B, D ya. Kita perhatikan segitiga ABD. Nah, segitiga ABD bahwa sudut A, sudut BAD, sudut BAD berarti yang ada di sini. Ini merupakan sudutnya menghadap diameter. Ya, menghadap diameter. Maka sudut BAD ini merupakan bernilai 90 derajat. Berarti sudut BAD nilainya adalah 90 derajat. Oke. Nah, sekarang bisa kita dapatkan, kita perhatikan segitiga ABD bahwa jumlah seluruh sudut segitiga adalah 180. Berarti dia dalam segitiga sudut BAD tambah sudut ABD tambah sudut BDA itu berjumlah 180 derajat. Nah, BAD sendiri nilainya 90 derajat tambah sudut ABD. Kita buat nilai CX tambah sudut BDA. Sudut BDA itu nilainya adalah BDA. Jumlahnya nilainya adalah 38 derajat ya. 38 derajat ya. Sudut ABDA sama dengan sudut ADB. 38 derajat nilainya 108. Ini jumlahnya 180. Berarti X tambah 90 tambah 38 sama dengan 128 derajat sama dengan 180. Maka nilai X sama dengan 180 kurang 128. Maka hasilnya sama dengan ini 2, 7 kurang 2 ada 52. Berarti nilai X adalah 52 derajat. Maka nilai sudut ABD sama dengan 52 derajat. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B ya. Kita masuk sekarang pada bagian B. Kita akan mencari nilai besar sudut ADC. Nah, ADC ini seluruhnya ya. Nah, sudut ADC itu sama dengan besar sudut ADB tambah
sudut CDB. CDB ya. Sudut ADC adalah besar sudut ADB yang ini 38 tambah dengan yang sudut yang kecil ini. Nah, jadi sudut CDB itu belum kita ketahui. Nah, caranya gimana? Ternyata kita perhatikan segitiga BCD. Nah, kita perhatikan segitiga BCD. Nah, ternyata sudut BCD ini merupakan besarnya sudut keliling ya, sudut keliling menghadap diameter. Sudut keliling menghadap diameter, maka ini sudut siku-siku. Maka dia menghadap diameter, maka jumlahnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka jumlah sudut segitiga BCD sama dengan 180 derajat ya. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa jumlah seluruh sudut segitiga berjumlah 180 derajat. Maka di sini sudut CBD tambah sudut BDC tambah sudut BCD sama dengan 180. Nah, sudut CBD berarti 52 tambah sudut BDC, ini kita buat si X ya, karena kita nggak tahu. Kemudian tambah sudut BCD, ini berjumlah 90 derajat siku-siku tadi ya. Nah, maka X tambah 52 tambah 90 sama dengan 142 derajat sama dengan 180. Maka X sama dengan 180 derajat kurang 142, maka nilainya sama dengan menjadi, nah ini 8 ya, 7 kurang 4 ada 38 derajat, maka nilai 38. Berarti di sini sudut ADC sama dengan sudut ADB. Sudut ADB tadi 38 derajat, berarti 38 derajat tambah sudut CDB ya, sudut CDB atau BDC sama ya. Sudut CDB atau BDC ini sama dengan sudut CDB sama dengan sudut BDC ya, tambah 38 derajat, maka nilainya menjadi 76 derajat. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.